Neptune, orka bintang SeaWorld, membuat seluruh penonton terpaku ketika sebuah pertunjukan yang awalnya tampak biasa berubah menjadi serangan mematikan terhadap pelatihnya. Namun peristiwa mengerikan itu bukan satu-satunya. Di berbagai belahan dunia, sejumlah orka lain yang dulu dikenal sebagai penghibur juga pernah berubah menjadi ancaman besar bagi manusia yang melatih mereka. Apa sebenarnya yang terjadi pada detik-detik terakhir itu? Dalam video ini, Craig menelusuri dua user paling menegakkan X-Men kita Arjuna Latina. Kisah-kisah yang sulit dilupakan. Leplite, Neptune dan Maris Ellington. Tragedi Blue Horizon. Blue Horizon Oceanic Park di San Diego, California, dikenal sebagai destinasi favorit para pecinta kehidupan laut. Taman ini memiliki akuarium modern, interaksi dengan lumba-lumba, serta pameran terumbu karang yang penuh warna. Namun daya tarik utamanya adalah Neptune, orka jantan raksasa sepanjang 20 kaki dengan berat sekitar 10.000 pon. Ia tampil 6 kali setiap minggu, menarik ribuan pengunjung dan menjadi sumber pemasukan besar bagi taman tersebut. Meski sangat populer, Neptune mulai menunjukkan perilaku yang mengkhawatirkan. Para pelatih melihatnya sering menghantamkan ekor ke dinding kolam dan beberapa kali mengabaikan perintah. Staf sudah menyampaikan kekhawatiran itu kepada manajemen, tapi pertunjukan tetap dilanjutkan karena alasan keuangan. Maris Ellington, ahli biologi laut berusia 27 tahun, sekaligus pelatih utama Neptune, merasa yakin dengan ikatan yang ia bangun bersama orka itu. Ia tumbuh di pesisir Oregon, bergabung dengan Blue Horizon setelah menyelesaikan pendidikannya, dan percaya bahwa ia mampu menangani perubahan perilaku Neptune. Namun sebelumnya, seorang pelatih senior pernah menyarankan agar Neptune dipensiunkan dari pertunjukan karena tanda-tanda agresi dan penarikan diri yang semakin jelas. Manajemen menolak saran itu, dan pelatih tersebut akhirnya mengundurkan diri sebagai bentuk protes. Keputusan itu kelak membawa konsekuensi besar. Pada sebuah pertunjukan siang, semuanya berjalan lancar di awal. Neptune dan Maris bersiap melakukan bagian penutup, yaitu renang sinkron yang menjadi momen utama pertunjukan. Namun tiba-tiba, Neptune mendekati Maris, mencengkeram bagian tengah tubuhnya, lalu menggerakkannya dengan keras ke arah dinding kolam. Sekitar 500 penonton hanya bisa terdiam ketika para pelatih berusaha menenangkan Neptune menggunakan alat pengalih perhatian dan tongkat. Tetapi perilakunya terus berlanjut lebih dari 1 menit. Tim penyelam-penyelamat akhirnya berhasil mengeluarkan Maris dari air. Ia mengalami cedera serius, termasuk tulang rusuk retak, paru-paru tertusuk, dan trauma akibat benturan keras. Meski bantuan medis diberikan dengan cepat, Maris dinyatakan meninggal di lokasi. Peristiwa itu langsung mengguncang seluruh taman. Pengunjung dievakuasi, arena pertunjukan ditutup, dan Blue Horizon menghentikan semua atraksi orka secara permanen. Keluarga Maris menggugat taman tersebut atas kematian yang dianggap terjadi akibat kelalaian, termasuk karena peringatan tentang kondisi Neptune dan lingkungan penangkarannya diabaikan. Gugatan itu diselesaikan di luar pengadilan. Blue Horizon setuju memberikan kompensasi dan berjanji mendukung konservasi laut, serta penelitian tentang kesejahteraan orka dalam penangkaran. Tragedi ini meninggalkan dampak besar bagi industri taman laut. Pertunjukan orka di Blue Horizon dilarang selamanya. Atraksi lain memang masih berjalan, tetapi hilangnya Neptune membuat jumlah pengunjung dan pendapatan terus menurun, hingga akhirnya taman itu bangkrut dan ditutup. Neptune kemudian dipindahkan ke suaka laut di British Columbia, tempat yang lebih alami dan lebih sedikit tekanan. Kisahnya menjadi pengingat kuat tentang risiko dan dampak rumit dari menahan orka dalam penangkaran. Tekuya dan Claudia Folhart, serangan di Loro Park. Loro Park terletak di pesisir Puerto de la Cruz, Tenerife, dan merupakan taman satwa besar dengan luas lebih dari 100.000 meter persegi. Awalnya tempat ini dibangun sebagai perlindungan bagi burung beo, tetapi kemudian berkembang dengan menghadirkan lumba-lumba, penguin, singa laut, serta atraksi utama bernama Orca Ocean, area luas dengan kolam dan tempat duduk penonton untuk menampilkan paus pembunuh. Orca utamanya adalah Takuoa, jantan berusia 6 tahun dengan berat lebih dari 3.300 pon dan panjang hampir 20 kaki. Ia menjadi favorit penonton. Namun di balik penampilannya yang mengesankan, hidup Takuoa penuh tekanan. Ia dipisahkan dari induknya, Taima, sejak kecil. Taima sendiri menjauh karena pengalaman masa lalunya yang sulit. Setelah itu, Takuoa diasuh oleh orka pengganti bernama Kayla. Pola tekanan seperti ini terjadi lintas generasi pada orka yang hidup dalam perawatan manusia,
meninggalkan beban emosional yang tidak ringan. Pada tahun 2004, Takua dan saudara tirinya, Trua, dipindahkan ke SeaWorld San Antonio. Di sana interaksi dengan orka penghuni lama menyebabkan tekanan besar, meninggalkan bekas fisik dan emosional pada Takua. Ketika ia kemudian dipindahkan ke Loro Park, banyak orang berharap tempat baru itu akan lebih tenang. Namun pengalaman sebelumnya telah membuat perilakunya sulit diprediksi. Claudia Vollhart, ahli biologi laut berusia 29 tahun dari Jerman, saat itu dikenal sebagai satu-satunya pelatih orka perempuan di Eropa. Ia bekerja erat dengan Takua. Dengan dedikasi dan pengetahuan yang kuat, Claudia menghabiskan waktu berbulan-bulan membangun kepercayaan menggunakan metode positif. Dalam sebuah sesi rutin, Takua diminta menyentuh kaki Claudia dengan lembut di air. Namun sikapnya tiba-tiba berubah. Alih-alih sentuhan ringan seperti biasa, ia menghantam dada Claudia dengan kuat hingga membuatnya jatuh ke kolam. Setelah itu, tubuh besar Takua bergerak berulang kali di sekelilingnya dan menariknya turun hingga kedalaman 40 kaki. Claudia mengalami cedera serius pada lengan dan siku. Rekan-rekannya menyaksikan dengan cemas ketika Claudia berjuang di bawah air. Akhirnya Takua melepaskannya, sehingga ia dapat muncul ke permukaan dan ditolong. Claudia dilarikan ke rumah sakit dengan siku patah, paru-paru memar, dan luka dalam. Pemulihannya berat bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Kejadian itu mengubah cara pandangnya terhadap perawatan orka dan memunculkan pertanyaan besar tentang keselamatan pelatih. Sebagai tanggapan, Loro Park menghentikan sementara sesi di dalam air dan menerapkan aturan keselamatan yang lebih ketat. Peristiwa ini memperkuat perdebatan tentang etika dan tantangan menjaga orka dalam lingkungan yang terkendali. Tekanan dan pembatasan ruang dapat mendorong perilaku yang tidak terduga. Insiden Takua bukan kasus yang berdiri sendiri. Tidak lama setelah itu, kecelakaan lain yang lebih serius terjadi, kembali menunjukkan risiko besar bekerja dengan orka yang mengalami tekanan emosional dalam penangkaran. 6. Alexis Martinez dan Quito. Kematian di Loro Park. Hanya beberapa bulan setelah Claudia Vollhart mengalami insiden dengan Takua, Loro Park kembali diguncang kejadian yang jauh lebih tragis. Alexis Martinez, pelatih berusia 29 tahun dengan pengalaman 5 tahun, kehilangan nyawanya setelah berinteraksi dengan Quito, orka jantan besar berbobot lebih dari 6.000 pon. Quito lahir di SeaWorld Orlando dan memiliki latar belakang yang berat. Ia dipisahkan dari induknya sejak dini dan berkali-kali dipindahkan. Sesuatu yang diduga turut membentuk masalah perilakunya. Martinez memiliki hubungan dekat dengan Quito dan dikenal sebagai pelatih yang ahli serta berdedikasi. Namun sebelum kejadian, sudah ada tanda-tanda bahaya. Dalam beberapa minggu sebelumnya, Quito tampak tertekan dan semakin sulit merespons perintah. Pada tanggal 24 Desember 2009, saat latihan untuk pertunjukan liburan, sesi awalnya berjalan normal. Namun perlahan, Quito mulai menunjukkan perilaku tidak biasa. Setelah merespons nada bawah air yang rutin digunakan, ia tidak lagi mengikuti upaya pelatih untuk mengembalikan fokusnya. Ia kemudian mendekati Martinez dengan cara yang mengancam. Interaksi itu berlangsung intens dan lama. Dengan tubuh besarnya, Quito mendorong Martinez ke dasar kolam sedalam 40 kaki, menahannya di bawah air, dan menghalanginya untuk naik mengambil napas. Upaya penyelamatan tidak berhasil. Martinez mengalami cedera berat. Pada awalnya, pihak taman menyebut kejadian itu sebagai kecelakaan tragis, bahkan menyiratkan kemungkinan masalah medis atau kerusakan peralatan, tanpa tanda trauma yang jelas. Namun hasil autopsi menunjukkan kenyataan berbeda. Martinez mengalami beberapa patah tulang akibat tekanan, luka dalam yang sesuai dengan gigitan Quito, serta kerusakan besar pada organ vital. Cedera pada tangannya menunjukkan bahwa ia masih sadar dan berusaha melindungi diri. Temuan itu bertentangan dengan pernyataan awal pihak taman dan memperlihatkan pola perilaku Quito yang sebelumnya sudah mengkhawatirkan. Seorang saksi dari SeaWorld melaporkan bahwa selama sesi tersebut, Quito semakin sulit dikendalikan dan menempatkan dirinya sedemikian rupa sehingga Martinez tidak mudah bergerak menuju tempat aman. Ini menunjukkan bahwa kejadian tersebut bukan ledakan mendadak, melainkan hasil dari perilaku yang meningkat secara bertahap. Kematian Martinez menjadi bagian dari pola yang lebih luas. Penelitian mencatat sekitar 40 laporan di seluruh dunia tentang perilaku orka yang membahayakan pelatih, mulai dari insiden ringan hingga peristiwa fatal.
Para kritikus berpendapat bahwa kondisi penangkaran yang tidak alami, isolasi sosial, dan kontak manusia yang terus-menerus dapat menimbulkan tekanan psikologis yang berujung pada agresi. Peristiwa ini mengubah pandangan publik terhadap taman laut dan orca dalam penangkaran, sekaligus memperkuat tuntutan perubahan. Para pembela kesejahteraan hewan menjadikan kasus ini sebagai bukti bahwa orca seharusnya tidak hidup dalam penangkaran. Mereka menegaskan bahwa hewan cerdas dan sosial seperti orca menderita ketika ditempatkan di ruang terbatas, dan tekanan itu dapat memicu insiden berbahaya. Industri taman laut memang memperkenalkan aturan keselamatan yang lebih ketat. Tetapi banyak pihak menilai perubahan itu tidak menyentuh akar masalah, yaitu penahanan hewan liar dalam lingkungan yang tidak alami. Keluarga Martinez mengajukan tuntutan kematian terhadap Laurel Park. Proses hukum itu membuka komunikasi internal yang menunjukkan bahwa manajemen telah mengetahui masalah perilaku Kettle, tetapi Gal memberi perlindungan yang memadai bagi staf. Kesaksian ahli menekankan dampak psikologis penangkaran, dan bahwa kejadian seperti ini sebenarnya dapat diperkirakan. Kasus ini merusak reputasi dan keuangan Laurel Park karena gugatan hukum, serta menurunnya jumlah pengunjung. Bagi banyak orang, peristiwa ini menjadi simbol kekhawatiran global tentang orca dalam penangkaran. Kejadian serupa di taman laut lain menunjukkan risiko yang berhubungan dengan tekanan psikologis pada orca yang hidup jauh dari habitat alaminya. Insiden di Laurel Park bukanlah akhir. Setelah itu, kisah seekor orca bermasalah di Six Flags Discovery Kingdom kembali memperlihatkan bagaimana penangkaran dapat memengaruhi perilaku hewan sekuat ini. 5. Shuka. Insiden Six Flags Discovery Kingdom tahun 2012. Pada Juli 2012, pengunjung Six Flags Discovery Kingdom di Vallejo, California menyaksikan kejadian mencemaskan yang melibatkan Shuka, orca betina yang sebelumnya sempat tinggal di Marineland, Prancis. Insiden ini terekam video dan tersebar luas, menyoroti lagi betapa rumitnya merawat orca dalam penangkaran. Perpindahan Shuka dari Prancis ke California bukan proses yang mudah. Perjalanan itu mengganggu rutinitas hariannya dan memutus hubungan sosial yang sudah ia miliki. Dalam sebuah pertunjukan biasa, Shuka awalnya tampak tenang dan mengikuti rangkaian atraksi seperti yang diharapkan. Namun, tanpa peringatan, ia tiba-tiba menunjukkan perilaku agresif terhadap pelatih yang berada di tepi kolam, menggunakan kekuatannya untuk membuat pelatih itu kehilangan keseimbangan. Situasi semakin menegang ketika Shuka menarik pelatih tersebut ke dalam kolam dan berinteraksi dengannya secara kuat. Para penonton melihat dengan khawatir sementara staf berusaha mengendalikan keadaan dan menjaga keselamatan. Pelatih itu akhirnya berhasil lepas, tetapi mengalami cedera cukup serius dan tekanan emosional setelah perilaku terduga dari hewan yang selama ini bekerja dekat dengannya. Penyelidikan mempertimbangkan beberapa faktor. Salah satu teori utama berfokus pada isolasi sosial Shuka. Sebelumnya, ia berbagi ruang dengan seekor lumba-lumba bernama Merlin, tetapi Merlin kemudian dipindahkan sehingga Shuka tinggal sendiri. Orca pada dasarnya adalah makhluk sosial yang bergantung pada ikatan kelompok yang kuat, sehingga perubahan ini kemungkinan besar memengaruhi kesejahteraannya. Para kritikus menilai bahwa penangkaran tidak mampu menyediakan kehidupan sosial alami bagi orca. Interaksi terus-menerus dengan manusia, tanpa hubungan kelompok yang stabil, dapat menciptakan tekanan yang memicu perilaku berbahaya. Mereka juga menyoroti bahwa keputusan operasional, seperti memindahkan hewan pendamping demi alasan logistik, dapat berdampak besar pada kondisi mental satwa. Insiden ini memicu kritik terhadap taman tersebut dan membuat pertunjukan orca dihentikan sementara. Six Flags mengalami kerusakan reputasi karena pengunjung menjadi lebih berhati-hati, sementara pengawas meningkatkan pemantauan dan perusahaan asuransi meninjau ulang kebijakan mereka. Shuka kemudian dipindahkan ke SeaWorld San Diego, dengan harapan fasilitas yang lebih besar dapat memenuhi kebutuhannya dengan lebih baik. Meski begitu, tekanan yang menumpuk akibat penangkaran dan perpindahan berulang kemungkinan tetap memberi pengaruh terhadap perilakunya. Peristiwa ini menjadi bagian dari rangkaian kasus yang menunjukkan kompleksitas dan risiko menempatkan orca dalam dunia hiburan. Walaupun tindakan pencegahan diterapkan, masalah perilaku tetap dapat muncul karena dampak psikologis dari penangkaran. Pola ini sudah terlihat selama bertahun-tahun dan terus mengingatkan kita bahwa mengelola hewan luar biasa ini dalam lingkungan buatan bukanlah hal sederhana. 4.
Annette Etches dan Shamu, SeaWorld San Diego tahun 1971. Pada tahun 1971, SeaWorld San Diego menghadapi salah satu momen penting yang sejak awal menunjukkan bahaya bekerja dekat dengan orka. Pada tanggal 20 April, Annette Etches, seorang sekretaris taman, ikut dalam acara promosi bersama Shamu, orca betina berusia 10 tahun yang menjadi atraksi utama SeaWorld. Saat itu, aturan keselamatan masih sangat terbatas, dan pemahaman manusia tentang perilaku orka belum berkembang seperti sekarang. Dalam acara tersebut, Etches naik ke punggung Shamu untuk menghasilkan foto promosi yang menarik perhatian. Awalnya, Shamu terlihat tenang dan bergerak anggun di air. Namun tiba-tiba perilakunya berubah. Shamu melepaskan Etches dari punggungnya dengan dorongan yang kuat. Keadaan semakin serius ketika Shamu memegang kaki Etches dan membawanya bergerak di dalam kolam, beberapa kali mendorongnya ke bawah permukaan. Staf dan pelatih berusaha turun tangan, tetapi mereka kesulitan menghadapi gerakan orka yang sangat kuat dan fokus. Etches berjuang membebaskan diri sambil mengalami cedera berat. Beberapa pelatih menggunakan tongkat untuk mendorong Shamu agar melepaskan pegangannya. Akhirnya Etches berhasil ditarik ke tempat aman. Ia kemudian menerima perawatan medis intensif karena luka dalam dan trauma berat pada kaki. Kejadian ini menjadi salah satu kasus awal yang memperlihatkan risiko besar interaksi dekat antara manusia dan mamalia laut kuat dalam penangkaran. Insiden tersebut juga membuka kekurangan dalam prosedur keselamatan dan tanggap darurat pada masa itu. Etches mengambil langkah hukum terhadap SeaWorld atas cedera dan biaya yang ia tanggung. Ia sempat menerima kompensasi, tetapi keputusan itu kemudian dibatalkan dalam proses banding. Kasus ini menunjukkan rumitnya persoalan hukum terkait tanggung jawab dalam insiden yang melibatkan hewan di tempat hiburan. Meskipun insiden tersebut terjadi, SeaWorld hanya melakukan beberapa perubahan setelahnya. Namun peristiwa itu menjadi awal dari pola berulang, ketika orka dalam penangkaran kembali menunjukkan perilaku tak terduga saat berinteraksi dengan manusia. 3. Ken Peters dan Kasatka, SeaWorld San Diego tahun 2006. Lebih dari 30 tahun setelah insiden Annette Etches, SeaWorld San Diego kembali menghadapi situasi serius yang melibatkan perilaku orka. Pada tanggal 29 November 2006, Ken Peters, pelatih yang sangat berpengalaman, mengalami interaksi panjang dan disaksikan banyak orang bersama Kasatka, salah satu orka yang dikenal sulit diprediksi. Peters adalah pelatih terpercaya yang biasa menangani hewan-hewan dengan tantangan perilaku. Kasatka sendiri memiliki karakter sensitif dan membutuhkan perhatian terus-menerus dari pelatih. Pada sebuah pertunjukan malam di Shamu Stadium yang dipenuhi keluarga dan pengunjung, penampilan mereka awalnya berjalan normal. Kasatka merespons arahan dengan baik, namun seiring pertunjukan berlangsung, perubahan kecil mulai tampak dalam perilaku Kasatka. Tiba-tiba, ia mencengkeram kaki Peters dengan kuat dan menariknya ke bagian kolam yang lebih dalam, membuatnya berulang kali tenggelam. Penonton menyaksikan dengan cemas ketika kejadian itu berlangsung selama 9 menit. Meski berada dalam situasi sulit dan mengalami cedera, Peters tetap berusaha tenang. Ia memberi isyarat pada rekan-rekannya mengenai kondisinya dan menghemat tenaga. Para pelatih mencoba mengalihkan perhatian Kasatka dari tepi kolam, tetapi ia tetap terfokus. Intervensi fisik dihindari demi keselamatan semua orang. Pada akhirnya, Kasatka melepaskan Peters. Ia berhasil menuju tepi kolam dan dibantu keluar ke tempat aman. Bahkan setelah itu, Kasatka sempat melewati pembatas keselamatan sambil mengikuti Peters, menunjukkan kekuatan dan fokusnya yang luar biasa. Cedera Peters cukup serius, dan pengalaman itu meninggalkan dampak emosional mendalam. Rekaman dari para penonton membuat kejadian ini menjadi salah satu video paling terkenal yang menggambarkan tantangan bekerja dengan orka. Ini juga bukan interaksi sulit pertama antara Kasatka dan Peters, sehingga memperlihatkan adanya pola yang berulang. Peristiwa tersebut membuka batas dari sistem keselamatan yang sudah ada dan memperlihatkan risiko bawaan dari interaksi jarak dekat dengan orka dalam penangkaran. Nama Kasatka semakin dikenal bersama orka lain yang memiliki riwayat perilaku sulit. Kasus Peters menjadi salah satu titik penting dalam diskusi tentang penangkaran orka dan keselamatan pelatih. Dengan bertambahnya kejadian serupa di berbagai tempat, semakin jelas bahwa hewan skuad ini menyimpan tantangan besar yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan, sekalipun telah melalui pelatihan.
Kasus berikutnya menggambarkan skenario yang memperlihatkan risiko sehari-hari yang dapat dihadapi para pelatih mamalia laut. Sam Collins dan Luna. Ikatan yang diuji. Pada hari yang awalnya tampak biasa di Marine Park, Sam Collins, pelatih paling berpengalaman di sana, menghadapi momen paling berat dalam karirnya. Keluarga-keluarga memenuhi stadion menunggu penampilan Luna, orka bintang taman tersebut. Luna adalah hewan yang luar biasa, berbobot lebih dari 6.000 pon, dan memiliki panjang 22 kaki. Sam telah menjalani banyak pertunjukan bersamanya, mengandalkan hubungan kuat dan kerjasama yang terlihat sangat rapi. Dalam beberapa minggu sebelum tanggal 7 Mei, Sam mulai melihat Luna lebih gelisah dan berperilaku tidak biasa. Namun pertunjukan hari itu dimulai seperti biasa. Lompatan Luna membuat penonton kagum. Pada awalnya, Sam mengira kekhawatirannya mungkin berlebihan karena Luna masih menjalankan rutinitas dengan baik. Tetapi semakin lama, gerakan Luna menjadi sulit diprediksi. Bagi Sam, itu adalah tanda peringatan. Pada bagian penutup, ia masuk ke dalam kolam untuk melakukan renang sinkron. Momen khas yang dirancang untuk menunjukkan kepercayaan dan kedekatan antara pelatih dan orka. Kali ini sikap Luna terasa tegang dan kurang responsif. Ia mengabaikan sinyal Sam dan bergerak lebih dekat dari biasanya, bahkan menghalangi jalur menuju tempat aman. Penonton yang tidak memahami perubahan itu masih mengira semuanya bagian dari pertunjukan. Sebelum Sam sempat bereaksi, Luna memberi tekanan kuat pada kakinya dan menariknya ke bawah air menuju bagian terdalam kolam. Sam mengalami rasa sakit yang hebat dan berusaha menahan napas ketika gerakan Luna semakin kuat dan terarah. Air mulai berubah, dan sorakan penonton berubah menjadi kepanikan ketika mereka menyadari bahwa adegan itu bukan lagi bagian dari pertunjukan. Perilaku Luna tampak seperti dorongan naluriah yang dalam, bukan sekadar kecelakaan tiba-tiba. Sam mencoba memberi tanda meminta bantuan, tetapi tubuhnya melemah karena cedera dan kekurangan udara. Staf segera berupaya mengalihkan perhatian Luna menggunakan tali dan alat apung, namun Luna tetap fokus padanya. Sebagian penonton meninggalkan lokasi karena terguncang, sementara yang lain hanya bisa terdiam menyaksikan kejadian itu berlangsung. Luna terus menahan Sam sebelum akhirnya melepaskannya. Saat penyelam-penyelamat mencapai Sam, semuanya sudah terlambat. Kabar meninggalnya Sam mengguncang publik dan komunitas mamalia laut. Luna, yang sebelumnya dikagumi, berubah menjadi simbol bahwa makhluk seagung apapun tetap menyimpan naluri liar yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan. Taman itu sempat ditutup untuk penyelidikan dan masa berkabung. Kisah Sam Collins menjadi pengingat pahit bahwa sekuat apapun ikatan antara manusia dan orka, hewan ini tetap memiliki sisi liar. Nalurinya dapat muncul secara tiba-tiba, kuat, dan sulit terjemah. 1. Hari pertama Jack Donovan. Pertemuan yang hampir merenggut nyawa. Hari pertama Jack Donovan di Ocean View Cove seharusnya menjadi awal dari karier impiannya bersama mamalia laut. Baru lulus dari sekolah biologi laut, Jake telah mempersiapkan diri dengan serius. Ia mempelajari perilaku orka dan prosedur keselamatan. Taman itu sendiri dikenal modern, dengan perhatian pada kesejahteraan hewan dan keselamatan pelatih. Jake ditugaskan bekerja dengan Echo, orca betina berusia 15 tahun yang dikenal cerdas dan biasanya mudah diajak bekerja sama. Sesi pagi mereka sebelum pengunjung datang dimulai dengan lancar. Echo merespons perintah Jake dengan baik, bahkan membuat pelatih senior memuji kerjasama mereka. Namun tanda-tanda kecil mulai muncul. Gerakan Echo menjadi sedikit tidak stabil dan responsnya melemah. Sebagai pelatih baru, Jake belum sepenuhnya memahami sinyal itu. Echo mulai berenang semakin dekat mengelilinginya, menciptakan gelombang yang membuat Jake sulit menjaga keseimbangan. Ia mengira itu hanya bentuk permainan, tanpa menyadari perubahan perilaku yang sedang terjadi. Tiba-tiba, Echo bergerak ke arah Jake dengan kecepatan dan kekuatan yang mengejutkan. Jake hampir tidak punya waktu untuk bereaksi ketika Echo mencengkram kakinya dan membawanya ke bawah air. Dengan tenaga besarnya, Echo mendorong Jake ke dinding kolam. Air mulai menunjukkan tanda adanya cedera, sementara Jake mengalami luka serius. Para pelatih segera mencoba mengalihkan perhatian Echo, tetapi upaya itu tidak berhasil. Ia tetap fokus pada Jake. Perilakunya menunjukkan kemungkinan tekanan yang menumpuk dan masalah yang berhubungan dengan hidup dalam penangkaran. Jake berusaha keras membebaskan diri, tetapi tenaganya melemah dan napasnya semakin terbatas. Saat harapan mulai menipis, Echo akhirnya melepaskannya dan menjauh. Staf langsung membantu Jake.
Cedera yang ia alami membutuhkan operasi dan pemulihan panjang, tetapi ia berhasil selamat. Namun luka emosional dari kejadian itu bertahan lebih lama daripada cedera fisiknya. Insiden ini menarik perhatian nasional dan menimbulkan pertanyaan besar tentang keselamatan orca dalam lingkungan penangkaran. Echo yang dulu dianggap lembut, kini dipandang sebagai hewan yang perilakunya bisa berubah tanpa peringatan. Tinjauan Ocean View Cove mendukung kekhawatiran para ahli bahwa orca dalam penangkaran dapat mengalami tekanan psikologis yang memicu perubahan perilaku secara tiba-tiba. Pengalaman Jake menegaskan bahwa meskipun sudah dilatih, hewan sekuat ini tetap merupakan makhluk liar yang tindakannya tidak bisa sepenuhnya diprediksi atau dikendalikan.